semua, bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pertidaksamaan rasional, di mana materi pertidaksamaan rasional ini dipelajari pada matematika wajib di kelas 10. Lalu, untuk penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian atau definisi dari pertidaksamaan rasional, di mana pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan yang memuat pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Nah, ini adalah pengertian atau definisi dari pertidaksamaan rasional, yang pada intinya pertidaksamaan rasional itu adalah pertidaksamaan yang berbentuk pecahan. Lalu selanjutnya, untuk menyelesaikannya atau untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional diperlukan persyaratan. Nah, persyaratannya, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 atau penyebut tidak sama dengan 0. Jadi ketika pertidaksamaan rasional berpenyebut sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Secara umum, pertidaksamaan pecahan atau rasional dapat dinyatakan ke dalam, nah ini merupakan bentuk umum dari pertidaksamaan pecahan, di mana bentuk yang pertama, fx per gx lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, fx per gx lebih kecil sama dengan 0. Lalu bentuk yang ketiga, fx per gx lebih besar dari 0. Atau bentuk yang keempat, fx per gx lebih kecil dari 0. Nah, ini merupakan bentuk umum dari pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan. Dengan fx dan gx merupakan polinom. Polinom itu merupakan suku banyak yang dapat berbentuk fungsi kubik. Fungsi kubik itu berpangkat 3, fungsi kuadrat itu berpangkat 2, atau fungsi linear itu berpangkat 1. Selanjutnya, di sini saya akan membahas atau menjelaskan bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan rasional, yaitu dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama, nyatakan ke dalam bentuk umum. Arti dari menyatakan ke dalam bentuk umum, artinya pertidaksamaan rasional itu nanti harus kita buat pada ruas kanan itu sama dengan 0. Lalu langkah yang kedua, tentukan pembuat 0 pada pembilang dan penyebut. Langkah yang ketiga, tulis pembuat 0 pada garis bilangan dan tentukan tanda untuk tiap-tiap interval pada garis bilangan. Langkah yang keempat, mensubstitusikan sembarang bilangan pada pertidaksamaan sebagai nilai uji untuk menentukan tanda interval. Nah, di langkah yang keempat ini kita disuruh menentukan tanda interval dengan mensubstitusikan sembarang bilangan. Mensubstitusikan artinya memasukkan nilai atau menggantikan sebuah nilai. Sehingga ketika nanti tanda intervalnya yaitu tanda positif untuk nilai pertidaksamaan yang lebih besar dari 0, dan tanda negatif untuk nilai pertidaksamaan yang kurang dari 0. Nah, di langkah yang terakhir, interval yang memiliki tanda yang nilainya sesuai dengan tanda pertidaksamaan merupakan himpunan penyelesaian yang dicari. Nah, jadi ini adalah tahap akhir atau langkah akhir di saat kita menentukan himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan rasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh, yaitu bagaimana menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan. Nah, di mana contohnya, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x kurang 1 per x kurang 3 lebih besar sama dengan 7. Nah, jadi sebelum menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan ini, yang pertama sekali kita lakukan yaitu mengecek syarat, di mana syarat pada penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, syarat untuk pada pertidaksamaan ini di mana penyebutnya x kurang 3. Jadi x kurang 3 tidak sama dengan 0. Ya, syaratnya tadi penyebutnya tidak sama dengan 0. Jadi x kurang 3 tidak sama dengan 0, berarti x tidak sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 3. Karena pada soal ini telah memenuhi syarat di mana syarat pada penyebut x-nya tidak sama dengan 0, maka sekarang kita lanjutkan ke langkah
pertama di dalam penyelesaian pertidaksamaan ini. Di mana langkah yang pertama kita disuruh untuk mengubah bentuk pertidaksamaan ini ke bentuk umum. Di mana bentuk pertidaksamaan pada soal ini belum berbentuk umum, maka harus kita ubah dulu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengubah ruas kanan sama dengan 0. Jadi mengubah pertidaksamaan yang di ruas kanan ini itu harus sama dengan 0. Nah, jadi proses bagaimana cara mengubah ruas yang di kanan ini sama dengan 0 yaitu sebagai berikut. Jadi ini adalah proses di mana bagaimana cara mengubah pertidaksamaan yang ada pada ruas kanan itu sama dengan 0. Nah, 2x kurang 1 per x kurang 3 lebih besar sama dengan 7. 2x kurang 1 per x kurang 3 dikurang 7 lebih besar sama dengan 0. Nah, 7-nya pindah ke ruas kiri, maka tandanya berubah. Lalu, pada langkah yang ini, atau pada tahap yang ketiga, kita samakan penyebutnya, di mana penyebut pada tahap yang kedua x kurang 3. Jadi untuk penyebut di tahap yang ketiga ini x kurang 3, di mana x kurang 3 dibagi x kurang 3 itu sama dengan 1. 1 dikali 2x kurang 1 sama dengan 2x kurang 1. Nah, x kurang 3 dibagi, nah ini penyebutnya 1 atau 7 per 1 kan sama dengan 7. Nah, jadi penyebut pada 7 ini adalah 1. Sehingga x kurang 3 dibagi 1 itu sama dengan x kurang 3. Lalu x kurang 3 dikali 7 yaitu sama dengan negatif 7 dikali x kurang 3 tutup kurung per x kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Lalu setelah tahap yang ketiga, di tahap yang keempat kita kalikan negatif 7 ke dalam, di mana negatif 7 kali x negatif 7x, negatif 7 dikali negatif 3 yaitu positif 21. Jadi 2x kurang 1 dikurang 7x ditambah 21 per x kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Sehingga di tahap yang kelima, 2x kurang 7x itu sama dengan negatif 5x, negatif 1 ditambah 21 sama dengan positif 20. Jadi negatif 5x tambah 20 per x kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi bentuk umum pada pertidaksamaan ini sekarang yaitu negatif 5x tambah 20 per x kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya pada langkah yang kedua yaitu menentukan harga 0 pembilang lalu harga 0 penyebut, di mana harga 0 pembilang negatif 5x tambah 20 sama dengan 0. Nah, negatif 5x tambah 20 ini tadi dari sini karena ini merupakan bentuk umum dari pertidaksamaan yang ini tadi, sehingga yang kita gunakan untuk menentukan harga 0 pembilang yaitu negatif 5x tambah 20 sama dengan 0. Sehingga negatif 5x sama dengan negatif 20, positif 20 pindah yaitu berubah tanda menjadi negatif 20. Jadi x sama dengan 4. Nah, jadi harga 0 pada pembilangnya itu x nya sama dengan 4, sedangkan harga 0 pada penyebut x kurang 3 sama dengan 0, maka x nya sama dengan 3. Lalu dilanjutkan pada langkah yang ketiga dan langkah yang keempat, di mana pada langkah yang ketiga kita disuruh meletakkan nilai pembuat 0 pada garis bilangan. Nah, garis bilangan, nah ini merupakan garis bilangan di mana tadi harga 0 pembilang x nya sama dengan 4, harga 0 penyebut x nya sama dengan 3. Nah, jadi x sama dengan 3, x sama dengan 4 kita letakkan yaitu pada garis bilangan, di mana garis bilangan itu x sama dengan 3 digambarkan menggunakan lingkaran berlubang atau lingkaran kosong. Nah, ini merupakan x sama dengan 3, gambar x sama dengan 3 berbentuk lingkaran kosong atau lingkaran berlubang. Sedangkan x sama dengan 4 digambar menggunakan lingkaran rapat, yaitu ini lingkaran rapat atau lingkaran penuh. Jadi, setelah kita menggambarkan pembuat nolnya pada garis bilangan, langkah selanjutnya yaitu langkah yang keempat,
dengan mensubstitusikan suatu bilangan atau mensubstitusikan sembarang bilangan, lalu nanti kita substitusikan kemari, yaitu negatif 5x tambah 20 per x kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Misalkan sembarang bilangan yang kita ambil itu x sama dengan 0, maka nanti x sama dengan 0 nya kita substitusikan atau kita ganti x itu sama dengan 0 ke pertidaksamaan ini. Nah, jadi negatif 5 kali 0 ditambah 20 per 0 kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Negatif 5 kali 0 itu sama dengan 0. 0 tambah 20, 20. 0 dikurang 3 itu negatif 3. Jadi 20 per negatif 3 lebih besar dari 0. Atau negatif 20 per 3 lebih besar sama dengan 0. Ini adalah nilai yang salah. Nah, kenapa salah? Karena negatif 20 per 3 bukan lebih besar sama dengan 0, melainkan negatif 20 per 3 lebih kecil dari 0. Nah, karena lebih kecil dari 0, maka nanti pada garis bilangan 0 itu bernilai negatif. Sehingga daerah himpunan penyelesaiannya adalah bukan tempat x sama dengan 0 berada, yang merupakan daerah himpunan penyelesaian terletak di antara 3 dan 4. Nah, ini merupakan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan ini. Nah, pada langkah yang kelima, yaitu kesimpulan, jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan x dengan syarat x lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 4 dengan x anggota bilangan real. Baik, demikian penjelasan tentang pertidaksamaan rasional atau pecahan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih.